Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, serta generasi muda yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-33 dari hadis Arba'in dengan judul Dasar-dasar Hukum dalam Islam. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bida'wahum la adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man angkar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang bebas mengklaim, pasti banyak orang yang mengklaim harta dan jiwa orang lain. Karena itu orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti dan orang yang menyangkal harus bersumpah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab tafsir Surati Al-Imran bab qauluhu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah. Kami ulangi, tafsir Surati Ali Imran bab qauluhu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillah nomor 4219 juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Aqdiyah bab al-yamin alal mudda'i nomor 1711. Keutamaan hadis, menurut Imam Nawawi radhiyallahu an berkata, hadis ini adalah dasar penting bagi hukum syar'i. Sedangkan Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini merupakan dasar dari berbagai dasar hukum Islam, juga tumpuan saat terjadi pertikaian. B. Penjelasan kata dalam hadis. Yu'tan nas, manusia itu diberi. Maksudnya adalah apa yang ia klaim diberikan kepadanya. Bida'wahum, maksudnya hanya dengan klaim mereka tanpa bukti. La'adda'a rijal, maksudnya adalah tentu akan ada sebagian orang yang mengaku-ngaku darah dan harta orang lain sebagai miliknya, seraya menuntutnya dengan cara yang tidak sah. Al-bayyinah, bukti. Kata ini diambil dari kata bayan yang artinya penjelasan. Maksudnya adalah pengakuan orang yang didakwa. Alal mudda'i, maksudnya pendakwa dituntut untuk memberikan bukti. Al-yamin, maksudnya adalah sumpah bahwa yang dituduhkan pendakwa tidak benar. Alaman angkar, maksudnya orang yang mengingkari dakwaan, yaitu orang yang didakwa dituntut bersumpah. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Kemuliaan hukum Islam. Islam adalah sistem hidup yang sempurna. Ia mengajarkan akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak mulia, hukum yang menjamin setiap hak dan melindungi nyawa, harta dan kehormatan setiap individu. Peradilan adalah rujukan dan tumpuan untuk mencari solusi saat terjadi pertikaian, sehingga setiap hak berada pada pemiliknya. Karena itulah Islam meletakkan dasar-dasar hukum yang tidak memberi celah sedikit pun bagi jiwa-jiwa kotor yang berusaha merampas hak orang lain. Hukum-hukum tersebut melindungi masyarakat dari segala bentuk kesia-siaan dan kezaliman. Sebagai contoh konkret adalah hadis di atas, bahwa sebuah dakwaan harus didukung oleh saksi dan bukti-bukti agar bisa dijadikan pegangan bagi hakim untuk mengambil keputusan. 2. Macam-macam saksi. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bayyinah dalam hadis di atas adalah saksi. Kesaksian itu akan membantu terkuatnya suatu kasus atau benar tidaknya suatu dakwaan. Saksi itu berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi. Di dalam hukum Islam terdapat 4 macam kesaksian di antaranya. A. Kesaksian terhadap zina. Saksi terhadap perbuatan zina harus dilakukan 4 laki-laki. Kesaksian wanita dalam masalah zina tidak bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Quran surah An-Nisa 15.
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik menuduh mereka telah berbuat zina, akan tetapi mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu. Quran Surah An-Nur 4. B. Kesaksian terhadap pembunuhan dan kejahatan selain zina yang hukumnya telah ditentukan seperti pencurian, minum minuman keras, dan menuduh orang lain berbuat zina dalam istilah fikih disebut hudud. Kesaksian terhadap tindak kejahatan ini harus dilakukan 2 orang laki-laki. Wanita juga tidak bisa menjadi saksi terhadap kejahatan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan persaksikanlah dengan 2 orang yang saksi yang adil di antara kamu." Quran Surah At-Talaq ayat 2. Sebagian ahli fikih seperti pengikut Imam Syafi'i memasukkan ke dalam masalah ini hak-hak imateri seperti pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Karena mereka berbeda pendapat bahwa masalah-masalah tersebut juga harus ada 2 orang laki-laki yang menjadi saksi. C. Kesaksian untuk menetapkan hak-hak yang bersifat materi. Contohnya, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini bisa dilakukan dengan 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Allah berfirman, "Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi." Quran Surah Al-Baqarah 282. Ulama mazhab Hanafi memberlakukan ketentuan ini untuk semua yang berkaitan dengan hak milik selain hudud dan qisas. D. Kesaksian terhadap masalah-masalah wanita yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki seperti melahirkan, menyusui, keperawanan, dan lain sebagainya. Dalam masalah ini kesaksian wanita bisa diterima meskipun tanpa laki-laki. Bahkan dalam mazhab Hanafi, kesaksian wanita dalam masalah ini bisa diterima meskipun hanya 1 wanita. Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu berkata bahwa ia menikahi seorang gadis putri dari Ihab bin Abdul Aziz. Seorang wanita kemudian datang kepada Uqbah dan berkata, "Sesungguhnya aku telah menyusui kamu dan juga wanita yang telah engkau nikahi." Uqbah menjawab, "Saya tidak tahu kalau engkau menyusuiku dan engkau sebelumnya tidak memberitahuku." Setelah itu Uqbah datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan masalah yang dialaminya. Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana kamu masih tetap menikahinya padahal telah dikatakan bahwa ia adalah saudara sesusuanmu?" Uqbah lalu menceraikannya. Wanita itu pun kemudian menikah dengan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menerima kesaksian itu meskipun hanya 1 orang wanita. Akan tetapi ulama selain mazhab Hanafi berpendapat, tetapi diharuskan adanya wanita lebih dari 1 sebagai saksi agar kesaksiannya bisa diterima. Adapun yang dilakukan Aqabah menceraikan istrinya adalah karena kehati-hatiannya, bukan perintah dari Rasulullah SAW. 3. Saksi adalah bukti bagi pihak penggugat, sedangkan sumpah adalah bukti dari pihak yang tergugat. Seorang hakim hendaknya memutuskan hukuman dan memenangkan orang yang memiliki bukti yang benar, baik itu penggugat maupun yang tergugat. Dalam syariat telah ditetapkan bahwa penggugat harus memberikan bukti dengan mendatangkan saksi, sedangkan pihak tergugat bisa memperkuat argumentasinya dengan bersumpah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Rasulullah juga pernah berkata kepada penggugat, "Berikan 2 saksimu atau sumpah dari orang yang tergugat." Hadis riwayat Muslim. Adapun hikmah dari hal ini adalah bahwasanya penggugat biasanya mengklaim sesuatu yang sifatnya tidak diketahui orang, maka ia perlu bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya. Bukti yang kuat tersebut adalah saksi, karena saksi merupakan pengakuan pihak ketiga atau orang lain yang tidak terlibat dalam pertikaian. Sedangkan sumpah lebih lemah bila dibanding dengan saksi, karena sumpah itu dijadikan hujah bagi orang yang tergugat, karena tergugat pada dasarnya tidak mengklaim sesuatu yang tidak tampak. Ia berada pada posisi bertahan, mempertahankan apa yang sudah ada. Dengan demikian ia boleh menggunakan bukti yang lebih lemah, yaitu sumpah. 4. Bukti yang diajukan penggugat harus didahulukan. Jika semua syarat pengaduan telah terpenuhi, maka hakim harus mendengarkan atau menyidangkan pengaduan tersebut dalam persidangan yang digelar. Hakim harus menanyakan kepada pihak tergugat. Jika pihak tergugat membenarkan gugatan, maka hakim harus memenangkan pihak penggugat. Namun jika pihak tergugat membantah, maka hakim harus meminta bukti dari pihak penggugat. Jika pihak penggugat mendatangkan bukti, maka hakim harus memenangkannya tanpa menimbang kembali ucapan pihak tergugat, meskipun ia bersumpah habis-habisan. Akan tetapi jika pihak penggugat tidak bisa mendatangkan bukti, maka hakim harus meminta sumpah dari pihak tergugat. Jika pihak tergugat bersumpah, maka ia terbebas dan masalah pun selesai. Proses ini berdasarkan pertanyaan Rasulullah SAW kepada penggugat. "Engkau memiliki saksi?" Penggugat menjawab tidak. Rasulullah lalu berkata kepada pihak tergugat, kalau begitu berikan sumpahmu." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini secara jelas Rasulullah menanyakan bukti bagi penggugat terlebih dahulu. Setelah penggugat tidak mampu memberikan bukti, barulah meminta agar tergugat bersumpah. 5. Menyuruh penggugat bersumpah. Jika pihak
tergugat tidak mau bersumpah, bahkan meminta hakim untuk mengambil sumpah dari penggugat, apakah permintaan itu dikabulkan? Sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i berpendapat bahwa permintaan itu dikabulkan karena ia berhak untuk bersumpah lalu bebas. Jika kemudian ia rela diputuskan oleh sumpah pihak lawan, itu adalah keputusannya. Sebagian ulama yang lain termasuk mazhab Hanafi berpendapat hak untuk bersumpah tidak diberikan kepada penggugat karena Rasulullah telah bersabda kepada penggugat, "Dua saksimu atau sumpah darinya, kamu tidak mempunyai hak selain itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam hadis di atas, Rasulullah telah memberikan hak pada masing-masing pihak. Hak penggugat untuk mendatangkan saksi dan hak tergugat adalah bersumpah. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Putusan hukum karena tidak mau bersumpah. Ketika hakim meminta tergugat untuk bersumpah, namun ia menolak, maka hakim menjatuhkan putusan dengan kemenangan di pihak penggugat. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Dalil mereka adalah sabda Nabi, sedangkan sumpah diwajibkan bagi orang yang mengingkari atau tergugat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sumpah bagi tergugat adalah wajib. Orang yang menggunakan akal jernih tentu tidak akan menolak untuk menunaikan kewajiban tersebut, karena menolak untuk bersumpah berarti mengakui apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Sedangkan para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, jika tergugat menolak memberikan sumpah, maka hakim belum bisa memutuskan perkara. Hakim harus lebih dahulu meminta penggugat untuk bersumpah. Jika ia mau bersumpah, maka diputuskan bahwa gugatannya adalah benar. Namun jika ia tidak mau bersumpah, maka dakwaan yang dilontarkannya tidak bisa dibenarkan. Karena secara hukum asal, pihak tergugat adalah bersih dari tuduhan hingga ada bukti yang menyudutkannya. Sedangkan keengganan untuk bersumpah tidak bisa dijadikan bukti bahwa apa yang dituduhkan memang benar. Karena boleh jadi keengganan tersebut akibat kehati-hatian agar terhindar dari sumpah palsu. Dengan demikian keputusan belum bisa diambil dengan penolakan sumpah oleh tergugat karena masih adanya kemungkinan-kemungkinan. 7. Kapan pihak tergugat harus bersumpah? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu bersumpah bagi tergugat adalah ketika ia diminta untuk bersumpah. Dalil mereka adalah keumuman hadis yang menyatakan bahwa tergugat harus bersumpah. Imam Malik berpendapat bahwa tergugat tidak perlu memberikan sumpah kapanpun, kecuali jika di antara keduanya jelas telah terjadi muamalah, hutang piutang, dan semisalnya, atau jika pihak tergugat memang ada indikasi seperti yang dituduhkan kepadanya. Ia beralasan bahwa hal tersebut adalah demi sebuah maslahat, karena tidak membuka celah saling tuduh di tengah masyarakat atau membawa paksa seseorang ke pengadilan tanpa alasan yang jelas. 8. Bagaimana bentuk sumpah yang harus diucapkan? Jika hakim meminta salah seorang dari dua orang yang bertikai bersumpah, maka sumpah tersebut adalah dengan nama Allah. Tidak dibenarkan bersumpah dengan selain Allah, baik orang yang bersumpah tersebut muslim atau kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang tidak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, atau jika tidak, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan hakim dibenarkan mempertegas redaksi sumpah dengan menambahkan sifat-sifat Allah dalam bersumpah. Misalnya, menyuruh bersumpah dengan lafaz, demi Allah tiada Tuhan kecuali Dia, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Atau sifat-sifat lainnya menjadikan sumpah lebih berbobot bagi yang mengucapkannya, sehingga ia tidak akan sehingga ia tidak akan meneruskan sumpahnya jika ia merasa berdusta. Contoh lainnya adalah dengan menghadirkan Al-Quran lalu ia bersumpah. Jika ia seorang muslim tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan adab memegang Al-Quran. Bisa juga menyuruh bersumpah dengan lafaz, demi Allah zat yang menurunkan Taurat kepada Musa, jika ia seorang Yahudi, atau demi Allah zat yang telah menurunkan Injil, jika ia seorang Kristen. Bisa juga demi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, jika ia seorang animis. 9. Adab-adab bersumpah. Jika salah seorang yang bertikai diminta hakim untuk bersaksi, maka sebelum orang tersebut bersumpah, hakim dianjurkan untuk terlebih dahulu menasihatinya dan memperingatkan terhadap bahaya dan dosa dari sumpah palsu atau bohong. Bisa juga membacakan ayat-ayat atau hadis yang berkenaan dengan dosa-dosa dari sumpah yang dusta. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa dua orang wanita menyulam dalam sebuah rumah. Lalu seorang di antara mereka keluar rumah dengan luka di tangannya tertusuk alat sulam. Ia menuduh temannya telah melakukannya. Ketika masalah itu diadukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ingatlah ia akan Allah dan bacakanlah untuknya firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran 77. Jika orang yang dimintai bersumpah bahwa ia telah berbohong, maka lebih baik ia mengaku terus terang dan tidak bersumpah palsu, agar ia tidak mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim, maka ia akan bertemu Allah dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun jika ia berada di pihak yang benar, maka ia harus mengucapkan sumpah, karena Allah mensyariatkan sumpah dalam persengketaan agar setiap hak muslim terjaga, juga agar orang-orang berhati kotor tidak mudah melontarkan tuduhan untuk bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang dituduh sangat hati-hati untuk bersumpah. 10. Satu saksi dan sumpah. Jika penggugat hanya bisa menghadirkan satu saksi, padahal dalam perkara yang sedang disidangkan membutuhkan dua saksi, maka apakah dibolehkan bersumpah untuk mengganti saksi yang satunya? Para ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak bisa menggunakan sumpah sebagai ganti saksi. Jika tidak mampu, maka giliran tergugat untuk memberikan sumpahnya. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW, berikan dua saksimu atau dia tergugat yang akan bersumpah. Kamu tidak berhak kecuali itu. Sedangkan menurut para ulama dan dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, pelaksanaan pengajuan bukti dengan hanya menghadirkan satu saksi dan sumpah untuk menggantikan posisi saksi yang tidak bisa dipenuhi bisa dilakukan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan materi. Dalil mereka adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan satu saksi. 11. Penggugat dan perihal saksi yang didatangkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bukti bagi penggugat adalah adanya saksi. Jika ini dipenuhi, maka hukuman bisa diputuskan. Namun demikian, jika hakim masih ragu, maka ia berhak untuk menyumpah penggugat bahwa saksi yang dihadirkan adalah betul. Saksi yang dihadirkan adalah betul, bukan rekayasa. Ketika Imam Ahmad ditanya masalah ini, ia menjawab bahwa hal itu pernah dilakukan Ali radhiyallahu an. Di samping menyumpah penggugat, hakim juga berhak menyumpah saksi bahwa kesaksiannya memang benar. Jika ini dilakukan, maka akan menepis segala keraguan. 12. Bolehkah keputusan hakim didasarkan pada apa yang ia ketahui? Jika seorang hakim betul-betul mengetahui hakikat kasus yang diajukan kepadanya, maka ia tidak bisa memutuskan kasus tersebut hanya berdasarkan pengetahuannya. Akan tetapi, ia harus memutuskannya berdasarkan berbagai bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat, meskipun bukti-bukti tersebut bertentangan dengan apa yang ia ketahui. Dalil dari pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW, saya hanyalah seorang manusia, kalian bersengketa dan mengadu kepadaku, boleh jadi satu pihak mendatangkan bukti lebih kuat dari pihak lain, maka akan kuputuskan sesuai yang saya dengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini jelas menyatakan bahwa Rasulullah memutuskan hukum sesuai yang beliau dengar dan tidak berdasarkan apa yang beliau ketahui. Dengan demikian, semua pintu kezaliman dan kerusakan akan ditutup rapat, sehingga tidak memberikan celah kepada hakim yang jahat untuk menghukum orang-orang yang bersalah dengan klaim bahwa ia mengetahui hal yang sebenarnya. Bahkan jika keputusan hakim bisa dilakukan berdasarkan pengetahuannya, akan mengundang maraknya suap. Artinya bisa saja seorang menyuap hakim untuk mengakui bahwa ia mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya. 13. Keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Jika semuanya telah terpenuhi, baik saksi yang dihadirkan penggugat atau sumpah yang diucapkan oleh tergugat, maka hakim harus mengambil keputusan. Putusan itu juga harus dilaksanakan oleh pihak yang diputuskan kepadanya satu hukuman. Meskipun demikian, keputusan ini kadang bertolak belakang dengan realita yang ada. Misalnya karena penggugat menghadirkan saksi palsu atau orang yang tergugat mengucapkan sumpah palsu. Dalam konteks seperti ini, orang yang dimenangkan tidak halal dengan kemenangannya. Demikian juga orang yang diputuskan tetap tidak diharamkan untuk tidak melaksanakan keputusan. Sebagai contoh, seandainya ada dua orang saksi yang bersaksi dengan kesaksian palsu bahwa seorang wanita telah diceraikan oleh suaminya, akan tetapi suaminya membantahnya, lalu hakim memutuskan bahwa perceraian itu sah, maka wanita tadi tidak boleh menikah kecuali dengan suaminya itu, karena sebenarnya ia tetap menjadi istri dari suaminya itu. Demikian juga suaminya tetap dihalalkan melakukan hubungan badan dengan istri yang telah divonis cerai oleh hakim. Dasar masalahnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang aku putuskan berkaitan dengan hak saudaranya, maka hendaklah ia tidak mengambilnya, karena dengan begitu aku telah memberikan potongan dari neraka. 14. Pahala bagi hakim yang adil. Seorang hakim harus bersungguh-sungguh untuk mengenali kasus yang ia tangani, lalu memutuskan sesuai dengan ijtihadnya bahwa itulah yang benar. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, menurutku dialah yang benar, karena itu aku putuskan dialah yang menang dalam perkara ini. Hadis riwayat Bukhari. Jika hakim menempuh cara ini, maka ia telah menempuh cara yang benar, terlepas apakah putusannya sesuai dengan kejadian sebenarnya atau tidak. Amr bin As berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika dalam mengambil keputusan seorang hakim berijtihad, lalu keputusannya benar, niscaya dia mendapatkan 2 pahala, dan jika salah, ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. 15. Satu hakim
masuk surga dan 2 hakim masuk neraka. Syarat untuk menjadi hakim adalah mengetahui masalah halal dan haram dalam hukum Islam, memiliki kemampuan untuk mereferensikan berbagai persoalan kepada sumber-sumber hukum Islam, dan mampu mengambil hukum dan berbagai masalah yang ia tangani. Di samping itu, ia juga dituntut untuk bersungguh-sungguh dengan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara. Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara tanpa kesungguhan dan kehati-hatian, bahkan tidak mengetahui hukum Islam sama sekali, maka ia berdosa, meskipun keputusannya benar, karena kebenaran keputusan tersebut bersumber dari ketidaksengajaan. Sekali ini ia benar, tetapi berkali-kali yang lain bisa ia dipastikan berbuat salah. Yang lebih celaka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan kebalikannya hanya karena kepentingan dunia atau karena dorongan hawa nafsu semata. Rasulullah SAW bersabda, ada golongan 3 hakim, 1 di surga dan 2 di neraka. Adapun yang masuk surga adalah hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran tersebut. Yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan kebalikannya, dan hakim yang memutuskan perkara tapi tidak mengerti apa-apa. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.